Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Mera Putri dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke proklamasi ada peristiwa-peristiwanya terlebih dahulu. Yang pertama diawali dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua di Eropa pada tahun 1939 sampai 1945, ternyata di Asia juga terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Peperangan ini terjadi Jepang melawan sekutu yang berakhir pada tahun 1945. Dari peperangan ini, Jepang mengalami kekalahan. Lalu Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom pada Agustus tahun 1945. Jadi, mengapa Jepang ikut campur dalam Perang Dunia Kedua? Jadi, 1 tahun sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, tepatnya pada tanggal 7 September 1944, jadi mereka mengeluarkan pengumuman resmi yang berisi Indonesia diperkenankan untuk merdeka. Namun, pada saat itu kita belum tahu kapan waktu tepatnya. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mendirikan badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Setelah sekutu menjatuhkan bom ke kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, kemudian Jepang memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke dalam Vietnam. Para tokoh Indonesia itu bertemu dengan Jenderal Terauchi yang merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Asia Tenggara. Jenderal Terauchi itu memberikan informasi penting bahwa Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mendengar kabar ini, ketiga tokoh itu pun bergegas pulang ke Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo membuat kesepakatan dengan golongan muda untuk memulangkan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo menjanjikan bahwa proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kedua belah pihak sepakat, Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta untuk mempersiapkan acara proklamasi. Setibanya Soekarno dan Hatta di Jakarta, mereka langsung menerima kabar buruk dari salah satu tokoh Jepang yang bernama Nishimura bahwa Tokyo tidak mengizinkan Indonesia merdeka. Soekarno dan para tokoh lainnya tidak menghiraukan berita tersebut. Mereka lanjut untuk mempersiapkan proklamasi. Rapat proklamasi dan persiapannya dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah tersebut di meja makan Rumah Maeda. Rumah itu dipilih karena dianggap aman dari serangan Jepang. Naskah proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayeti Melik menjadi teks proklamasi. Sehari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini menjadi kesempatan yang sangat besar pada Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di Jakarta. Lalu langsung disambut oleh para golongan muda dan mendesak Soekarno untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi.
Namun, pada saat itu Soekarno adalah anggota dari PPKI. Maka dari itu, Soekarno harus menunggu keputusan dari PPKI. Pada saat itu, terjadi perselisihan antara golongan muda dan golongan tua. Pada malam hari, di tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak karena proklamasi itu harus dibahas bersama anggota PPKI. Golongan muda membawa paksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang berada di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Para pemuda ingin menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan kembali membujuk agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, proklamasi akan dilaksanakan. Nah, awalnya proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah proklamasi, salinan teks proklamasi itu langsung diserahkan kepada Kepala Bagian Radio, yaitu Waidan B. Palanewen. Palanewen memerintahkan kepada operator radio untuk segera menyiarkan berita proklamasi. Pada saat siaran berlangsung, tiba-tiba tentara Jepang masuk ke ruang siaran untuk menghentikan siaran. Pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor Domai dan radio disegel oleh para pemerintah Jepang. Para pemuda membuat menara pemancar radio sendiri yang terletak di Menteng 31. Media penyebaran berita proklamasi melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding-dinding kota. Pemerintah memerintahkan kepada utusan daerah yang tergabung di PPKI untuk menyebarkan berita proklamasi. Nama-nama yang tergabung dari anggota PPKI ada Teku Muhammad Hasan dari Aceh, Sang Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. Melalui berbagai cara dan media, berita proklamasi menyebar ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Pada saat berita proklamasi berhasil disebarkan ke seluruh Indonesia, rakyat menyambut sangat gembira. Dan saat itu juga rakyat menyampaikan komitmennya. Mereka siap mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih oleh para pejuang bangsa Indonesia. Jadi, pada saat itu, banyak tokoh-tokoh atau rakyat kecil di suatu daerah yang tidak percaya atas adanya kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu, kurangnya informasi. Jadi, setelah berita itu sampai kepada seluruh rakyat, walaupun dengan waktu yang cukup lama, para pemuda menyatakan perjuangan dengan cara bergabung kepada badan-badan pendiri revolusioner karena mereka ingin ikut serta bergabung dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah susah payah diraih oleh para bangsa Indonesia. Di antaranya adalah mantan prajurit Peta dan mantan prajurit Heiho yang membentuk kelompok perjuangan. Bahkan barisan Hizbullah pada saat itu
menerima pejuang-pejuang baru yang ingin ikut bergabung bersama mereka. Nah, inilah mungkin bentuk dukungan yang dilakukan para pemuda dari daerah-daerah pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Dukungan-dukungan itu tidak hanya dilakukan oleh para rakyat dan para pemuda di Indonesia saja, tetapi para penguasa dan raja-raja di daerah juga ikut serta dalam memberikan dukungan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu penguasa atau raja-raja daerah yang memberi dukungan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Alam VIII. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa di daerah Yogyakarta. Mereka menyampaikan bahwa ingin menggabungkan wilayah kerajaannya dengan NKRI. Jadi bentuk dukungan yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa daerah, contohnya seperti yang tadi itu. Nah, bahkan setelah bergabung, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Dan Sri Paku Alam ke-8 itu diangkat menjadi gubernurnya. Nah, begitulah dukungan yang diberikan dari penguasa-penguasa di daerah atas kemerdekaan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.